belok kanan, kanan jalan 700 meter ada bangunan lantai 2, coklat warnanya, maka itulah kantor kecamatan. Bukan rumah saya belakang kantor kecamatan. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Orang Madura bisa berpepatah ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka malam hari ini sebelum saya menyampaikan tausiah atau ceramah, alangkah baiknya di antara kita sesuai firman Allah Ta'ala bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dari kaum laki-laki maupun perempuan. Tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Maka malam hari ini saya ingin mengenalkan diri saya kepada panjenengan semua. Kalau saya menghafalkan nama semua yang hadir malam hari ini, saya nggak sanggup. Karena saya hitung tadi yang hadir kurang lebih 1.350 orang. Banyak sekali. Wah, dari pertigaan Banyuates saya dikawal para pemuda. Wang wang wang, wang 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 dindin, wang 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 dindin, wang 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 dindin. Masya Allah. Baru kali ini saya datang pengajian dikawal wang 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 wang. Itu habis bensin berapa liter. Alhamdulillah, semoga ikhlasnya panjenengan menjemput saya di Banyuates, para pemuda-pemuda semuanya yang tadi menjemput saya, mudah-mudahan bensin panjenengan akan diganti oleh Allah menjadi yang lebih banyak, lebih barokah. Yang belum menikah mudah-mudahan dapat jodohnya. Amin Allahumma. Saya lihat yang pemuda-pemuda yang jemput tadi kebanyakan anggota JHQ alias Jomblo High Quality. Benar? Mudah-mudahan dapat jodoh yang solih solihah. Amin Allahumma. Santri Al-Amaniyah, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Kayu nongko digraji-graji, akan golawang karo lemari. Santri Amaniyah kok pinter ngaji, banyak perawan yang mau antri. Iki janjane tepuk tangan dalam rangka apa sampean? Apalah arti tepuk tangan jika tanpa ada saweran? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Mubarak. Biasa dipanggil Pak Mubarak. Mubarak itu kalau dulu zaman saya mondok di Surabaya, itu kawan-kawan saya ngeledekin, dongilokke Mubarak mukanya lebar, mung tedung ngorok. Bahkan ada yang mengatakan Mubarak mukanya lebar dan jodok. Gak apa-apa wis, itu dulu. Sekarang Mubarak maknanya muka bahagia penuh barokah. Amin Allahumma. Sebab apa? Sebab saya sudah punya istri, mau tidur ada yang nemeni, bangun tidur ada yang bikinin kopi, tidur lagi ada sing ngeloni. Alhamdulillah, istri 1, anak 4. Kebetulan pula saya bercita-cita punya anak 6. Sebab apa? Sebab kebetulan saya sekeluarga 8 bersaudara. Saya anak ke-6, lahir tanggal 6, bulan 6, tahun 86. Mudah-mudahan istrinya Cici.
yang manfaat barokah, mendapatkan ridho dari Bapak Ibu guru, dari para ustadz ustadzah, dan mudah-mudahan dimanapun tempat nanti Anda semua, kalian semua dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Sebab apa Bapak Ibu? Mempunyai anak yang soleh dan solihah itu dambaan setiap orang tua. Mempunyai anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya adalah dambaan dari setiap orang tua. Maka mohon maaf, mari kita sama-sama berkewajiban yang orang tua memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Anak-anaknya harus belajar yang rajin di tempat ini, di madrasah ini. Guru-gurunya dengan ikhlas mengajar. Insya Allah 3 elemen faktor ini apabila mempunyai kewajiban dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah anak-anak jenengan semua ini nantinya akan menjadi anak yang solihin solihat, alimin alimat, faizin faizat, bejo mulyo dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab apa Bapak Ibu, terutama para orang tua, saya berpesan, kalau kita sebagai orang tua tidak waspada terhadap pendidikan anak-anak kita, maka Al-Quran menggambarkan kepada kita semua, firman Allah banyak sekali dalam Al-Quran tentang pentingnya kita sebagai orang tua agar mendidik anak-anak kita dengan bekal ilmu agama, dengan bekal ilmu akhirat, dengan bekal ilmu tata krama. Contoh, surah Al-Anfal ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta bendamu, anak-anakmu kalau tidak hati-hati bisa menjadi fitnah. Fitnah itu bermakna ujian bagi kedua orang tuanya. Ada orang tuanya, anaknya di sekolahan berbuat onar terus, berbuat ganggu temannya terus, sehingga jenengan sebagai orang tua dipanggil Bapak Kepala Sekolah, dipanggil Ibu BK. Akhirnya panjenengan sebagai orang tua kira-kira susah atau bunga? Susah. Itu anak menjadi fitnah kalau tidak hati-hati. Yang kedua Bapak Ibu, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Surah Al-Kahfi ayat 46. Harta bendamu, anak-anakmu hanya bisa menjadi pepais dunia semata, perhiasan dunia semata. Artinya apa? Ketika kita sebagai orang tua sudah sowan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur, berharap anak-anaknya mengirimkan doa, tapi anak-anaknya tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Yasin, tidak bisa baca tahlilan. Akhirnya kita orang tua di alam kubur plonga ende plongo. Mau? Tapi saya yakin kalau anak-anaknya jenengan ngaji di sini semuanya akan bisa mengirimkan doa kepada jenengan ketika panjenengan semua sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang tua tidak hati-hati, firman Allah surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya hai orang yang beriman, pasanganmu, anak-anakmu kalau tidak hati-hati bisa menjadi aduwwal lakum, musuh bagimu. Anak kok bisa menjadi musuh. Akhir zaman sekarang Mas, ada anak berani membunuh kedua orang tuanya. Di Magelang 3 bulan yang lalu ada anak membunuh kedua orang tuanya. Ada anak berani menggugat kedua orang tuanya. Ini namanya aduwwal lakum, anak menjadi musuh bagi kedua orang tua.
Maka ini tidak kita harapkan. Yang kita harapkan firman Allah surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sebagai orang tua mohon kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau jadikan kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, zuriyah kami, keturunan kami ya Allah, jadikan mereka semua ya Allah qurrata a'yun, penenang hati kami ya Allah. Penenang hati kami maknanya para mufassir mengatakan anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang salihin, salihat, alimin, alimat, hafidhin, hafidhat, faizin, faizat. Amin Allahumma amin. Sekarang pertanyaannya, mampukah kita sebagai orang tua mengantarkan anak-anak kita agar menjadi generasi yang qurrata a'yun? Di lain ayat dikatakan dzurriyyatan thayyibah. Jangan sampai anak-anak kita menjadi dzurriyyatan di'afa. Dzurriyyatan di'afa, dzurriyah yang lemah, lemah imannya, lemah Islamnya, lemah ilmunya. Yang kita harapkan adalah dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyah keturunan yang baik, baik ilmunya, baik budi pekertinya, baik ilmu agamanya. Mampukah kita mengantarkan anak-anak itu? Maka mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul walad alal walid salasata asya. Hak anak kepada kedua orang tua, kalau dibalik kewajiban orang tua terhadap anaknya, diantaranya ada 3 perkara. 1, ayyuhsina ismahu idza wulida. Jika mempunyai anak, beri nama yang baik. Anak-anak sekarang insya Allah nama-namanya baik semua. Kalau di Magelang, anak yang lahir tahun 2000 ke atas, yang perempuan mesti berakhiran A. Ada Naura, Nabila, Kamalia, Firda, Laila, Innova, Avanza, Senian. Ya. Yang laki-laki, wah, namanya ke artis-artisan. Alhamdulillah ada anak yang namanya Raffi Ahmad, niru artis Raffi Ahmad. Ada anak namanya Aldino. Aldino itu maksudnya alhamdulillah dia nongol. Sebab kehadirannya ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Enggak apa-apa. Yang penting makna yang baik. Nama yang baik adalah mempunyai makna dan harapan yang baik kepada si anak. Bahasa Jawa, bahasa Madura, ora apa-apa, tak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada orang Jawa lahirnya wetonnya pon, kepingin jadi orang yang beriman, namanya Poniman. Lahirnya hari Rabu, wetonnya Wage, keluarnya jam loro, dinamakan Bogero. Rebu Wage jam loro. Enggak apa-apa. Daripada pakai bahasa Arab, tidak disowankan ke Pak Kiai Samhuri, ngarang-ngarang sendiri, anaknya lahir. Oe, oe, oe. Anakmu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Dinamain siapa? Abdus Syaitonir Rojim. Bener apa tidak? Kurang betul. Masa namanya Abdus Syaitonir Rojim. Daripada bahasa Arab gak tahu maknanya atau maknanya keliru, mending pakai bahasa Madura. Sate tai. Silahkan memakai nama yang baik untuk anak-anak kita. Anak saya, Bu, yang pertama namanya Lana Nabilah Bariza. Lana Nabilah.
lana kepada kami semoga anak ini menjadi nabilah, anak yang cerdas. Bariza itu anak yang bangkit. Selain maknanya bagus, bariza itu sebagai tanda bahwa anak saya yang pertama ini betul-betul produksinya bapaknya Barok, ibunya Iza, disingkat Bariza. Bapaknya Barok, ibunya Iza. Gak apa-apa menyingkat nama orang tuanya untuk dijadikan nama anaknya, ora apa-apa. Yang penting mengandung makna yang baik. Katib Am PBNU Kiai Ahmad Said Asrori, kebetulan paman saya, paman kandung adiknya ibu saya. Itu istrinya namanya Khairiyah, punya anak 5, 1 laki-laki 4 perempuan. Yang 4 ini belakangnya ada Askho semua. Wafa Hanim Askho, Ummu Aiman Askho, Zainab Suroya Askho, Sulha Askho. Askho itu maknanya orang yang loman. Tahu loman? Loman itu enggak pelit, dermawan. Askho itu orang yang loman, yang dermawan. Selain maknanya bagus, Askho itu sebagai tanda bahwa anak-anaknya itu produksinya atau made in bapaknya Ahmad Said, ibunya Khairiyah. Disingkat Askho. Tapi kalau wali santri Madrasah Al-Amaniyah, yang laki-laki namanya Basuki, yang perempuan namanya Komariah, jangan singkat nama kedua orang tuanya. Anakmu jenenge sapa? Baskom, Basuki Komariah. Atau yang laki-laki namanya Ma'ruf, yang perempuan namanya Husnul, anaknya kasih nama Maknul, Ma'ruf Husnul. Nggih. Maka beri nama yang baik, itu kewajiban orang tua. Nomor 2 ini yang penting Bapak Ibu wali santri semuanya. Dawuh Kanjeng Nabi wa ayyu allimahul kitab idza uqila. Kalau anak-anak kita sudah berakil baligh, maka berkewajiban memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Jadi yang berkewajiban memberikan pelajaran, yang berkewajiban mulangi anak-anaknya, mengasih tahu ilmu-ilmu agama, sebenarnya yang berkewajiban bapak ibunya, bukan Pak Kiai Samhuri, bukan Pak Kiai Muharram, bukan. Tapi kita sebagai orang tua, seharusnya yang ngajari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zain, sin, shin, sad, dal. Itu orang tuanya. Mengenalkan huruf hijaiyah, lalu mengajari dia ngaji alif fatah, alif kasra'i, alif doma'u, dibaca cung. A, I, U, Aba fatah, ba, Aba kasrabi, Aba domabu, dibaca cung. Ba, bi, bu, asin domasu, asin domasu, ba fatah, ba kasrabi, dibaca cung. Susu babi. Mengenalkan huruf hijaiyah agar anak bisa membaca Al-Quran, itu sebenarnya kewajiban kita sebagai orang tua. Namun kadangkala yang namanya orang tua mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk itu, atau mungkin waktunya yang tidak ada. Akhirnya orang tua mengamanahkan, menitipkan anak-anaknya untuk ngaji di Madrasah Al-Amaniyah. Kewajiban yang harusnya kita lakukan sebagai orang tua, kita pasrahkan kepada orang lain. Mohon maaf, maka kita sudah melimpahkan kewajiban yang seharusnya kita lakukan kepada orang lain. Maka ada konsekuensinya. Apa? Ketika madrasah ini menerapkan peraturan-peraturan, wajib kita taati. Ketika madrasah ini memberikan yang namanya syahriyah atau SPP, ayo kita bayar. Maka ini yang harus kita lakukan sebagai kedua orang tua, kewajiban orang tua. Jangan sampai
sekolah mahal, les mahal, bareng ngaji di sini gratis. Pak Muharram mangan apa engko? Nggih. Engki. Setuju nama mboten? Masya Allah, walaupun mereka tidak minta bayaran, tapi kita sebagai orang tua, sebagai wali santri harus sadar diri bahwa sebenarnya yang berkewajiban untuk mengajari mereka semua ini adalah kita sebagai orang tua. Itu wa ayyu alimahul kitab. Maka saya pesan kepada anak-anak yang wisuda hari ini. Wisuda hari ini atau yang masih belajar di sini. Panjenengan semua harus berterima kasih kepada guru. Kenapa? Karena panjenengan semua telah mendapatkan transferan ilmu dari Pak Ustadz dan Ustadzah yang ada di sini. Kepingin dapat ilmu yang bermanfaat, Syekh Azhar Nuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim menjelaskan. Insya Allah semuanya sudah hafal. Yang sudah hafal, ayo anak-anakku kita bunyi bareng-bareng. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'am majmu ihabibayanin. Apal tidak? Apal mboten? Mboten hafal? Enggak hafal? Kalau lagu as-salale hafal apa tidak? Tutupen botolmu. Hafal? Itu alala. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Azhar Nuji mengingatkan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, elengon dak hasil ilmu angin nemperkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo apa wae dukain wahirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin rupane limpat loba sabar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane sholawatan sholatullah ala toha sama mas-masnya yang masih pubertas akhirnya dibuat syairan. Hei gadis berjilbab putih, janganlah kamu bersedih. Ya, atau hei gadis berjilbab coklat, wajahmu sungguh memikat. Maukah kau ku ajak akad, ku pinang kau dengan sholawat. Sholatullah salam ala toha sholatullah salam ala yasin. Ada yang khatam alfiyah hari ini? Yang wisuda alfiyah ada? Kalau ada khatam alfiyah, buat pujian untuk seseorang yang dicintainya agar berkenan menikah denganmu wahai sahabat-sahabatku. Dengan cara bagaimana? Senandungkan syair. Hai gadis berjilbab merah, pipimu sungguh merona. Maukah kau aku ajak nikah, aku pinang kau dengan alfiyah. Sholatullah ala toha lillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin.
Kita tidak akan memperoleh ilmu, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali 6 hal ini terpenuhi. 1, yaitu dukain, artinya kita harus menjadi santri yang cerdas. Yang kedua, wahirsin, harus menjadi santri yang rajin, yang tekun. Yang ketiga, wastibarin, harus menjadi santri yang sabar. Sabar ketika tidak paham atas ilmu yang disampaikan gurunya, sabar. Sabar mendapatkan hukuman karena melanggar peraturan, sabar. Wabul ghoten, dan ada sangunya. Mohon maaf Bapak Ibu wali santri, anak-anaknya kalau belajar ngaji di madrasah ini disangoni atau tidak? Disangoni. Uang sakunya berapa? 5.000. Goceng. Syahriahnya sebulan berapa? Hah? Gratis? Gratis di sini. Masya Allah. Tak belajar di sini Pak Muharram, Pak Sambari, neng kene gratis enak, alhamdulillah. Harus ada sangunya. Wabul ghatib. Wa irsyadi ustadzin. Kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat karena ada pelajaran dari Bapak Ibu guru, para ustadz ustadzah. Karena ada transferan ilmu dari para ustadz dan ustadzah di sini. Maka hormati gurumu. Jangan sampai engkau menyepelekan, karena gurumu sebagai ganti dari kedua orang tuamu dalam hal ilmu. Dia tidak orang tua biologis, tapi para bapak ibu guru, para ustadz ustadzah adalah orang tua ideologis dari kita semua. Maka kita juga wajib menghormati mereka. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir kepada anak-anakku, tulis zaman, menuntut ilmu itu dalam masa yang lama. Maka saya harap setelah wisuda malam hari ini, jangan sampai berhenti untuk menuntut ilmu. Mohon maaf saya cerita Bapak Ibu, tahadus bin nikmah. Saya mondok di Surabaya. Nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Muhyiddin Gebang Kidul Sukolilo Surabaya. Mbah Kiainya namanya Mbah Kiai Ahmad Tobib. Dulu kawan-kawan saya banyak dari Madura, Arosbaya, Blige, Tojung Pangpajung, Modung, banyak. Tapi saya nggak bisa bahasa Madura. Bahasa Madura saya mau cuman engkok genteng dibik gitu aja. Engkok genteng dibik, engkok genteng dibik gitu. Walaupun banyak teman saya dari Madura, tapi saya tidak bisa bahasa Madura. Itu saya mondok di situ 13 tahun. 13 tahun mondok di situ tok. Maka panjenengan semua yang sudah wisuda hari ini, jangan berpuas diri, teruskan perjuanganmu. Maka wa ayyu'allimahul kitab idza ukila. Menurut saya untuk konteks saat ini, anak-anak kita Bu, mari kita kirim ke pondok-pondok pesantren agar mereka mendapatkan bimbingan dari para kiai, para lora, para gus, para bunyai, agar mendapatkan ilmu yang lebih banyak, yang lebih manfaat lagi. Amin Allahumma. 13 tahun saya mulai menghafalkan Quran. Saya masuk kelas 2 SD. Ini sampai kelas piro Mas? Kelas 6 ya? Atau kelas 5? Saya mondok itu dari kelas 2 SD. Umur 7 tahun. Sudah jauh dari kedua orang tua. Dari Jawa Tengah mondok di Jawa Timur. Umur 7 tahun kelas 2 SD. Ijih umbelen. Ngerti umbelen? Ingusan. Setiap hari nangis. Mbah Yai teriak-teriak, "Sapa le sing nangis iku le?" "Barok Mbah Yai." "Rok Barok, kenapa kok nangis?" "Kelingan Bapak Ibu." Tidak apa-apa. Orang tuanya mungkin juga menangis karena pisah dengan anak-anaknya. Tapi lebih baik menangis di dunia daripada kita sebagai orang tua karena anak-anak kita tidak bisa mengaji, besok menangis di akhirat. Lebih baik kita menangis di dunia karena pisah dengan anak-anak kita yang menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren.
bisa di Al-Amin Perenduan Semunep, bisa di Syekhona Khalil Bangkalan, bisa di Lirboyo Kediri, bisa di Tebu Ireng Jombang, Tambak Beras Jombang, Darul Ulum Jombang, bisa di Magelang, Watu Congol, Tegalrejo. Silahkan. Yang penting menuntut ilmu di pondok pesantren itu luar biasa berkahnya. Maka anak saya yang pertama sejak kelas 3 SD menapak tilas bapaknya mondok di Surabaya. Anak saya sejak kelas 3 SD juga mondok. Maka alhamdulillah saya ingin bercerita, saya menghafalkan Quran mulai kelas 5 SD, mondok kelas 2, kelas 5 menghafalkan Al-Quran. Jadi anak-anakku jangan berpuas diri, harus terus semangat. Sekarang wisuda madrasah diniyah, teruskan mondok pesantren, syukur-syukur gelem purun mau menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, saya itu menghafalkan Al-Quran sejak kelas 5 SD selesai kelas 2 SMP. Lalu kemudian suruh khidmah di pondok sampai lulus SMA. 13 tahun lamanya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah berkah menghafalkan Al-Quran sesuai janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman yahfadhuhu dunya wa ukhra abada wa kaifala idza yamutu jismuhu layyafsuda. Yang artinya saya buat syairan dalam berbahasa Jawa. Wong kang ahli Al-Quran, wong kang apal Al-Quran, bejo donya akhirate. Lamun wong iku sedo, ora bakal rusak jasate. Besok ning alam kubur ditakoni malaikat kali. Yen ora bisa jawab, kang jawabi Al-Qur'ani. Yuk selawat lagi. Ilahi lastulil wala gu'alan naril jahimi fahab li taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirun ambil azimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Maknanya adalah orang yang hafal Al-Quran bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak hanya di dunia menjadi orang yang beruntung, tapi besok di akhirat juga menjadi orang yang beruntung. Tuba, beruntung. Jadi wong sing bejo, orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang hafal Quran. Di dunia akan mendapatkan kebahagiaan, besok di akhirat juga akan mendapatkan kebahagiaan. Amin Allahumma. Saya kasih contoh. Tuba liman yahfadhuhu dunya wa ukhra abada. Orang yang hafal Quran mendapatkan keuntungan atau menjadi orang yang untung, bejo di dunia. Bapak Ibu, ada anak namanya Muhammad Rojab Bisma Rahmatullah. Umur 10 tahun. Umur berapa? 10, bahasa Maduranya apa? 10 tahun. Rojab Bisma umur 10 tahun ketika ada acara puncak peringatan Hari Santri Nasional di Gor Delta Sidoarjo tahun 2017. Rojab Bisma Rahmatullah mendapatkan penghargaan dari banyak orang. Dari Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin yang saat itu Katib Rois Am PBNU mendapatkan hadiah kitab-kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari Menteri Agama ketika itu Pak Lukman Hakim Saifuddin mendapatkan beasiswa sampai program doktoral atau S3. Padahal usianya baru 10 tahun. Itu kelas berapa, Bu? Kelas berapa, Pak? 10 tahun? Kelas 5 atau kelas 6 ya, itu mendapatkan penghargaan. Kalau mau
kuliah sampai S3 dibiayai oleh Menteri Agama. Kenapa? Karena di usianya yang 10 tahun, Rojab Bismillahirrahmanirrahim sudah hafal Quran 30 juz, juga hafal isi kitab Alfiyah Ibnu Malik 1002 bait, dan juga hafal isinya kitab Bulughul Maram, umur 10 tahun. Bapak Ibu umur berapa? Bu, umur berapa sekarang, Bu? Umur 10, Pak. 10 lebih 50. 60 tahun. Sudah bau tanah. Sudah hafal berapa juz, Bu? Pak, ya Allah, Pak Barok. Saya juga sebenarnya pengen ngafalin Quran 30 juz. Tapi menghafalkan surat Yasin susahnya minta ampun. Setiap ayat keempat surat Yasin saya hafalkan. Kok bisa-bisanya saya nyasar surat Fatihah? Lu kok bisa? Coba bunyi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ngafal ke Yasin keliru Fatihah. Ada mbah-mbah ngimami sholat maghrib yang dibaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu jumlah ayatnya cuma ada 6. Bisa jadi 8, bisa jadi 10, bisa jadi 14. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala gak selesai. Akhirnya diingatkan sama cucunya, lakum dinukum mbah. Baru ingat. Ya Allah. Maka ada hadis Nabi yang diterjemahkan oleh Nasyidaria, sebuah lagu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas. Belajar di waktu kecil kayak gini-gini, bagai mengukir di atas batu. Maksudnya apa? Ketika dia mengukir di atas batu, ketika bisa mengukir di atas batu, maka ukiran tersebut tidak gampang hilang. Artinya apa? Ilmu yang termancap di pikiran dan hatinya itu tidak gampang hilang, tidak gampang lupa. Berbeda dengan kita sebagai orang tua, kalau baru mau belajar, baru mau menghafalkan Quran, usia udah 50-60 tahun. Belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas orang Madura tabana, mengukir mung di atas air. Maknanya adalah lola lali, sulit masuknya, gampang hilang. Itu maka mari pondokkan anak-anak kita ini. Karena usia mereka usia emas untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Apalagi kalau mau belajar menghafal Al-Quran seperti Rojab Bismillahirrahmanirrahim. Wah Masya Allah. Nikmat luar biasa. Maka tahadus bin nikmah juga. Saya ini menghafalkan Al-Quran selesai SMP lalu sampai SMA. Berkah menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah saya rasakan tuba. Beruntung di dunia, salah satunya adalah saya bisa kuliah di Jakarta, di kampus perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta selama 4 tahun gratis, tidak bayar beasiswa. Bahkan alhamdulillah berkah menghafalkan Quran, bisa ketemu Pak Muharram, bisa umroh bolak-balik, termasuk ketemu Pak Muharram kemarin. Tak hitung-hitung saya ke Mekah Madinah itu sudah 9 kali sampai hari ini. Itu berkah Al-Quran. Berkah menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah keliling Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka MTQ, Musabaqah Tilafatil Quran.
Sebab apa? Sebab kalau MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Barat, mencari peserta cabang tahfidz 30 juz, langka Pak. Ora ono. Maka ngebon dari Jawa, ngebon dari Jakarta, mencari peserta, dikirim MTQ di sana. Itu keliling Indonesia, alhamdulillah sudah saya rasakan. Bahkan berkah Al-Quran, berkah menghafalkan Al-Quran, saya sudah keliling dunia, sudah pernah ke Turki, ke Istanbul, ke Kapadokia. Wong Tebanah, belum pernah ke Kapadokia, Turki ya? Belum pernah kan? Saya sudah pernah ke sana naik balon udara. Kalau Kapadokia yang terkenal itu di film Layangan Putus. It is my dream, not her. Sang nom-nom mesti ngerti kinan ya. Pernah ke Turki, ke Istanbul, pernah ke Dubai, melihat gedung tertinggi di dunia, Burj Al Khalifa, berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran, alhamdulillah. Pak Barok ini mohon maaf Mas, dipek mantu Kiai Bunyai. Maka tadi disampaikan pengasuh pondok pesantren Al-Hidayat, sebenarnya itu pondok pesantrennya mertua saya. Saya mau ikut jadi orang NU alias nunut urip morotuo. NU nunut urip. Jadi saya jadi menantu yang baik di sana, ikut ngajar di sana. Itu berkah Al-Quran. Masya Allah. Maka besok di hari kiamat, di akhirat orang yang hafal Quran, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota oleh para malaikat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Masya Allah. Wah, santri-santri ini, wah ini sudah ada mahkotanya ini. Sudah ada mahkotanya. Mahkotanya ini terbuat dari imitasi atau apa ini? Wah, berapa karat ini, Nduk? Besok di akhirat mahkotanya ini dipakaikan ke kedua orang tuanya jika mereka semua hafal Quran. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya bingung, malaikat, ini apa malaikat? Berhubung orang tuanya orang Madura, logatnya Madura, malaikat, malaikat. Ini apa malaikat? Kok saya dikasihkan mahkota seperti ini malaikat? Kenapa malaikat? Karena panjenengan sebagai orang tua telah mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hafidhoh, anak-anak yang hafal Al-Quran. Tidak itu saja, Allah akan memberikan jubah, yang mana jubah itu menjadi pakaian yang indah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau ada anak yang hafal Quran, bisa memberikan syafaat kepada 7 anggota keluarganya jika anggota keluarganya tersebut adalah ahli neraka. Digeret karo orang yang hafal Quran ini, ayo Kang, ayo Ca, ayo Ning, melo aku ning surga wae. 7 anggota keluarga. Ini dahsyatnya jika mau meneruskan pendidikan ke Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan anak-anakku semua yang nyantri di sini tidak berpuas diri, walaupun sudah diwisuda, walaupun sudah khataman, walaupun sudah kelas dinia sudah rampung, tetap melanjutkan perjuangan untuk tholabul ilm. Niki penting. Maka kalau sudah mau melanjutkan tholabul ilmi dimanapun, janji Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat mereka. Amin Allahumma amin.
Maka tadi disampaikan dalam sambutannya Pak Kiai Busyiri, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ilmu itu adalah kunci, ilmu itu adalah cahaya, ilmu adalah pintu kesuksesan bagi kita semua. Maka saya berharap mudah-mudahan santri-santri Madrasah Diniyah Al-Amaniyah ini kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Salatullah Salam